Selamat datang di press conference Quick Count 2024 yang diselenggarakan oleh Sirus Network dan CSIS Indonesia. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, and all media representatives. Welcome to the press conference Quick Count 2024 by Sirus Network and CSIS Blok Indonesia. 3. Before we begin the press conference, I would like to inform that this press conference will be conducted in Bahasa Blok 3. Indonesia, but all media representatives are welcome to ask questions to our speakers during the Q&A sessions at the end. Sebelum kita mulai acara konferensi pers pada petang hari ini, saya akan mengenalkan pembicara yang telah hadir bersama kita. Yang pertama ada Bapak Yose Rizal Damuri selaku Direktur Eksekutif CSIS Indonesia. Kedua, Bapak Philips Vermonte selaku Senior Fellow CSIS Indonesia. Ketiga, Bapak Arya Fernandes selaku Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia. Keempat, Bapak Eko Prasetyo Galan selaku CEO Sirus Network. Dan kelima, Bapak Fadli MR selaku Direktur Riset Sirus Network. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Mas Yose. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di dalam press conference Quick Count Sirus Network dan CSIS Indonesia pada sore hari ini. Seperti kita ketahui bersama, hari ini bangsa Indonesia melaksanakan pesta demokrasi dengan mengadakan pemilihan umum, baik untuk calon legislatif ataupun juga yang lebih penting lagi adalah pemilihan presiden untuk periode tahun 2024 sampai 2029. Dan seperti biasa, acara 5 tahunan kami di CSIS itu adalah mengadakan quick count yang tujuannya adalah untuk memberikan gambaran lebih dulu, gambaran lebih cepat terhadap hasil dari pemilihan umum pada tahun tersebut. Ya, kita sudah melakukan pada tahun 2014, tahun 2019, dan juga pada tahun 2024 ini. Dan tentunya itu bisa terlaksana bersama-sama dengan rekan kami dari Sirus Network yang memang sudah selama 3 pemilihan ini menjadi partner, ya, bukan cuma supporter tapi partner dari CSIS untuk melakukan quick count tersebut. Dan quick count yang kami adakan pada tahun 2019 itu memang merupakan salah satu mungkin bisa dikatakan quick count yang selisihnya paling sedikit daripada data official, data resmi dari KPU. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, kami pada hari ini juga melaksanakan quick count tersebut, penghitungan cepat dari hasil pemilu. Dan pada saat ini kita memang sudah cukup confidence dengan hasilnya, di mana 90% data sudah masuk, dan ini nanti rekan saya baik dari Cyrus maupun juga dari CSIS akan menjelaskan lebih detail mengenai hasil serta juga metodologi yang kita gunakan di dalam quick count atau perhitungan cepat kali ini. Begitu Chelsea, gambaran dari saya. Baik, terima kasih Mas Yose atas sambutannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arya selaku Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia untuk mulai menjelaskan data quick count. Selamat sore Bapak Ibu dan tamu undangan. Saat ini kita sudah data masuk per waktu ini sudah di atas angka 90% dan kecenderungan data sudah sangat stabil dan sangat kecil sekali kemungkinan terjadi perubahan. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya dan Eko nanti akan berbagi peran ya, tapi kita akan menjelaskan bagaimana Sirus dan CSIS melakukan quick count ini. Jadi quick count atau metode hitung cepat itu sudah dilakukan di Indonesia sejak tahun 2004 ya.
2004, kemudian 2009, 2014, 2019, dan 2024. Jadi dalam pengalaman Indonesia melakukan hitung cepat itu sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Dan kalau kita lihat selisih antara hasil hitung cepat dengan hasil real KPU itu tidak berbeda jauh. Dan dalam pengalaman kita di tahun 2019 lalu, perbedaan antara hasil hitung cepat dengan hasil manual oleh KPU yang baru kita dapatkan hasilnya 35 hari setelah ini, itu setelah pemungutan suara itu tidak berbeda jauh. Jadi hasilnya hanya 0,12%. Nah, pada hitung cepat kali ini, Sirus dan CSIS melakukan jumlah sampel TPS yang dipilih dalam hitung cepat kali ini berjumlah sebanyak 2.000 TPS yang secara proporsional berada di 38 provinsi. Jadi hitung cepat adalah proses pengumpulan informasi di TPS sampel dengan mencatat hasil rekapitulasi akhir yang sudah disahkan di TPS sampel tersebut. Kemudian datanya ditabulasi pada tingkat nasional sehingga kemudian ketahuan hasilnya. Kalau kita lihat dari data yang masuk, kita bagi di sejumlah area ya. Secara umum data masuk pada area-area yang sudah ada itu, misalnya DKI Jakarta dan Banten itu sudah masuk di angka 93%, Jawa Barat 96,9%, Jawa Tengah 95,1%, Jawa Timur 89,3%, berikut ada Sumbaksel 90,4%, ya. Ada Sumatera bagian utara 88,2%, Kalimantan 85,8%, Bali juga sudah 93,7%, Sulawesi 83,3%, dan Maluku dan Papua masih di angka 52%. Tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil akhir dari penghitungan cepat kita kali ini. Jadi kalau kita lihat stabilitas data dan kualitas pengacakan juga sudah baik di angka 99,21%. Jadi kami melihat kemungkinan tidak akan ada perubahan hingga akhir data masuk 100%. Kalaupun ada perubahan sangat kecil sekali. Saya kira itu mungkin Chelsea, saya kembalikan ke Chelsea. Ya, terima kasih Mas Arya. Selanjutnya mungkin dari Sirus Network, Mas Eko Prasetyo Galan bisa menyampaikan penjelasannya. Ya, selamat malam. Terima kasih Chelsea, Bung Arya dan Mas Yose, Mas Philip. Jadi melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Bung Arya tadi bahwa dengan metode yang telah kami lakukan, dengan pengacakan sampel yang telah kami lakukan dan proses yang telah berjalan, maka dapat disimpulkan bahwa pemilu presiden kali ini berlangsung dalam satu putaran, ya, dengan melihat data yang sudah ada, ya, dan pemilu presiden kali ini dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran dengan skor persentase 58,23%. Diikuti nomor 2, ya, peringkat kedua oleh pasangan Anies Muhaimin, ya, di angka 24,98%. Diikuti di peringkat ketiga ada pasangan Ganjar Mahfud dengan angka 16,78%. Data ini sudah relatif stabil, ya, sejak kurang lebih pukul 15:30 tadi, ya, dan tidak ada pergerakan yang signifikan yang berarti, ya, seiring dengan bertambahnya data masuk. Karena tingkat kerandoman, ya, kualitas random yang kami dapatkan selalu berada di atas 95%, dan sekarang ketika kami rilis ini tingkat kerandoman sampel yang sudah masuk ada di angka 99,22%. Artinya ini sangat random dan bisa memenuhi syarat untuk diambil sebuah kesimpulan. Dari saya seperti itu aja. Dari ke Mbak Chelsea, silakan. Baik, terima kasih Mas Eko atas tambahannya. Selanjutnya dari Mas Philip Wisnumonte selaku Senior Fellow CSIS bisa menambahkan, Mas. Terima kasih. Terima kasih Chelsea. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya kira apa yang disampaikan oleh rekan saya Arya Fernandes dan juga Eko Galan dari Sirus Network sebagai partner CSIS itu
merupakan suatu hal yang sudah bisa establish, yaitu bahwa Pilpres kali ini telah berlangsung satu putaran. Walaupun tentu saja hasil akhir penghitungan secara formal dan legal ada di tangan KPU. Fungsi quick count itu adalah kalau kita lihat asal usulnya dulu marak dilakukan di Filipina saat mereka baru mulai demokratisasi, dan kemudian ada kekhawatiran rezim pengganti Marcos menyelenggarakan pemilu dan juga pada saat yang sama melakukan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Karena itu muncul inisiatif dari masyarakat dengan memanfaatkan statistik, sains, metode statistik tertentu sehingga angka bisa diketahui lebih dulu dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan kecurangan yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu waktu itu di Filipina. Jadi konteks quick count itu sebetulnya awal mulanya demikian. Dalam konteks di Indonesia mungkin dia agak berbeda, tetapi Indonesia belajar dari pengalaman Filipina dulu bahwa ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk misalnya mengurangi ketegangan karena penghitungan dari KPU penghitungan resmi dari KPU akan lama, dan pada konteks di mana pemilu berlangsung ketat tentu akan memperpanjang suasana ketegangan, panas dan lain-lain, sehingga diharapkan quick count itu bisa meredam karena hasilnya kemudian kurang lebih akan sama dengan yang dilakukan oleh para penyelenggara quick count. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan CSIS kali ini sebagaimana dalam pemilihan umum sebelumnya 2019 dan 2014 bisa ikut menyumbang pada penurunan ketegangan pasca pemilu, karena pasti dalam pemilu ada yang menang dan yang ada yang kalah, dan tentu saja pasti ada ketidakpuasan yang semua sudah disediakan salurannya masing-masing. Dan fungsi quick count adalah mungkin membuat para pelaku politik bisa lebih realistis dalam merespons hasil, dan juga di sisi pemenang juga bisa memperhatikan misalnya suara yang diperoleh dan juga legitimasi sebetulnya yang juga dimiliki oleh kandidat yang tidak menang dalam pemilu kali ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Philip. Sebelum kita mendengar kesimpulan akhir dan saya kembalikan ke Mas Yose Rizal Damuri, saya persilahkan kepada Mas Fadli MR selaku Direktur Riset Sirus Network untuk memberikan tambahan. Tidak ada. Oke, baik. Kalau begitu saya serahkan ke Mas Yose. Oke, jadi kita sudah mengetahui bahwa untuk quick count yang kami lakukan di CSIS dan Sirus Network lakukan saat ini, kita cukup yakin atau untuk berkesimpulan bahwa pemilihan umum ini akan berlangsung dalam satu putaran dengan tentunya kemenangan yang ada di pasangan calon nomor 02 Prabowo dan Gibran. Mudah-mudahan seperti yang tadi juga disampaikan oleh Philips bahwa quick count ini akan memberikan informasi mengenai hasil yang memang akan dirilis secara official, secara resmi dari KPU selama beberapa waktu ke depan. Dan ini semoga juga akan menurunkan ketegangan ya di antara kita semua, karena kita paling tidak sudah mendapatkan kisi-kisi mengenai hasil dari pemilihan umum saat ini. Dan pada press conference kali ini kita memang masih memfokuskan pada pembahasan untuk pilpres, pemilihan presiden, karena sebenarnya selain pemilihan presiden di dalam quick count ini kami juga menyajikan data quick count untuk pemilihan legislatif, tetapi kepada saat ini memang data yang masuk masih belum mencapai minimum dari data yang kita bisa sampaikan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian masih bisa terus melihat, memperhatikan YouTube channel dari CSIS untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat lagi mengenai dalam hal pemilihan legislatif pada tahun 2024 ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih tentunya kepada Cyrus Network sebagai partner kami yang sudah selama 3 periode ini berturut-turut terus menjadi 3 kali ini menjadi partner yang setia dengan CSIS. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang berada di ruangan ini, yang mengikuti dari tadi siang, ya, setia mengikuti dari tadi siang perkembangan dari quick count yang kita adakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Mas Yosi atas kesimpulannya. Selanjutnya kami akan membuka untuk sesi tanya jawab. We will open Q&A sessions for all media representatives. Mohon bisa menyebutkan nama dan afiliasi media. Saya akan buka kepada 2 orang, Mas. Ya. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan. Pertama, hal yang menarik ya. Yang menarik pertama kalau kita lihat terjadi split tiket voting yang cukup tinggi, terutama pada basis PDI Perjuangan. Ya. Di Jawa Tengah misalnya, kalau bisa dilihat datanya, itu Jawa Tengah yang menjadi basis tradisional PDIP sejak lama dan disebut sebagai kandang banteng ya. Justru Pak Ganjar mengalami kekalahan di sana dan suara Pak Prabowo lebih unggul di Jawa Tengah. Begitu juga di beberapa bagian kalau kita lihat berdasarkan zona yang juga menunjukkan di basis-basis PDI Perjuangan di timur Indonesia juga mengalami kekalahan. Jadi ini saya kira juga evaluasi bagi partai politik ya, bagaimana mengevaluasi, mungkin juga tentu mesin partai, tapi pada saat yang sama juga basis massa PDI Perjuangan juga mengalami dilema karena pada satu sisi ada Pak Jokowi yang juga approval ratingnya juga cukup tinggi dan masih dicintai oleh masyarakat ya. Yang kedua, menurut saya yang soal parlemen, saya kira saya memprediksi ada kecenderungan kekuatan parlemen kita akan menguat ya, keberimbangan antara executive power dengan legislative powernya mungkin akan tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan sekitar di atas 80% dukungan partai-partai di parlemen itu ke koalisi pemerintahan. Saya menduga sepertinya pasca pemilu kali ini parlemen kita akan semakin kuat ya. Mungkin itu akan memberikan kontrol yang kuat juga kepada pemerintahan baru yang akan terpilih. Pertanyaannya adalah apakah partai-partai yang berada di kubu 01 dan 03 itu beberapa diantaranya akan bergabung. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya, mungkin PDIP bisa jadi potensial akan menjadi partai oposisi pertama. Potensial ya. Meskipun ada kemungkinan juga akan ada pembicaraan dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau kita lihat PDIP akan potensial menjadi partai oposisi yang besar di parlemen. Saya kira mungkin Mas Philip.
Terima kasih. Menurut saya ada beberapa hal ya yang bisa di-highlight. Yang pertama soal memulai pemerintahan dengan kursi yang tidak mayoritas. Sebetulnya itu selalu terjadi dalam pilpres kita. Dulu Pak SBY waktu mulai tahun 2004 juga sama. Kursi yang dimiliki oleh koalisinya di parlemen saat memulai pemerintahan belum mayoritas, tetapi kemudian segera bisa menjadi mayoritas dan kemudian membentuk koalisi gemuk yang sampai sekarang kita gunakan istilah itu. Di sisi yang lain juga Pak Jokowi waktu mulai tahun 2014 sama. Suara koalisi pendukung Pak Jokowi waktu mulai tahun 2014 juga lebih kecil dibandingkan dengan suara dari dan kursi koalisi dari pendukung Pak Prabowo waktu itu. Tetapi nggak lama Pak Jokowi bisa memperbesar koalisinya sehingga bahkan hingga terakhir menjadi semacam koalisi gemuk juga yang dibangun waktu zaman SBY. Kesimpulannya adalah menurut saya politik kita di parlemen dan juga mungkin politik kita adalah elit driven, berbasis elit, di mana pada ujungnya elit-elit kita ini partai politik termasuk di dalamnya salaman. Apakah itu baik atau buruk bagi Indonesia? Sepanjang mengenai konflik itu mungkin baik karena para elit menyelesaikan masalahnya. Tetapi di sisi yang lain mungkin bisa jadi korbannya adalah transparansi, kemudian juga partisipasi, ruang kritik yang kecil karena semua berada dalam koalisi pemerintahan. Tetapi karena ini masih belum selesai penghitungan legislatif, belum bisa kita katakan sebagai kesimpulan, tetapi mengingat pelajaran dari dua presiden kita yang terpilih melalui pilpres langsung, Pak SBY dan Pak Jokowi, elit driven politik itu menyebabkan terbentuknya koalisi gemuk di parlemen. Apakah ini akan terjadi lagi atau tidak? Mungkin kita masih harus menunggu beberapa waktu ke depan. Baik, terima kasih Mas Arya dan Mas Philip. Saya akan buka kembali pertanyaan bagi rekan-rekan media yang ada di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau apabila tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup konferensi pers Quick Count 2024 yang diselenggarakan oleh Sirius Network dan CSIS Indonesia. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan media dan para tamu undangan yang telah hadir. Setelah ini kami akan membagikan press release atau rilis pers kepada rekan-rekan media, nanti bisa didapatkan di luar ruangan auditorium. Terima kasih.